Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 4 SD. Pembelajaran 1, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Materi pokok membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pembelajaran ini diharapkan anak-anak Bapak semuanya mampu membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tertil, serta mampu membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat dengan hukum tajwid yang benar. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan dan simak baik-baik video di bawah ini. Joko, ayo berangkat ngaji dulu. Besok aja ya Bu, ini lagi seru banget. Susah banget disuruh mengaji. Tuh kan kalah, gara-gara ibu nih jadi nggak fokus. Lagian kenapa sih orang tua sukanya nyuruh mengaji? Bersyukurlah, itu tandanya orang tuamu masih peduli dengan keselamatanmu. Hah? Kok bisa? Benar, belajar ilmu agama itu wajib hukumnya. Karena dengan ilmu itu, kamu akan memahami keimanan yang benar, serta paham apa saja perintah dan larangan yang disyariatkan. Memang, apa bahayanya jika kita tidak memahami ilmu agama? Mau tahu? Ya udah, mari aku tunjukkan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Mengapa banyak sekali catatan dosamu? Iya, karena semasa hidup aku tidak tahu mana hal yang dilarang dan yang diperintahkan oleh Allah. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu? Maksudnya, apa orang tuamu menyuruhmu mengaji? Iya, tapi aku menolak seruannya. Ya! Apa di tempatmu terdapat tempat pengajian untuk menimba ilmu agama? Iya, ada, tapi aku malas ke sana. Ya! Apa di dunia kamu bisa mendengar, melihat, dan merasakan syiar agama? Iya, bisa, tapi aku sibuk dengan perkara lainnya. Mengapa tidak kau syukuri nikmat itu dengan mempelajari ilmunya? Ya, 9 keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan salah satu zikir yang paling utama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah." Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama lainnya berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Kedua, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan dengan huruf itu. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat.
maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Keenam, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah bosan membaca kitabullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, serta mengamalkan kandungannya. Ya, baik anak-anakku semuanya. Begitu pentingnya kita membaca Al-Quran. Pertama adalah Al-Quran nanti pada hari kiamat nanti akan datang menolong, memberikan syafaat kepada kita. Kemudian dengan membaca Al-Quran itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia harus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya mencintai Al-Quran dengan cara membacanya. Nah, baik, untuk membuktikan itu, mari kita membaca Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan tartil, serta memperhatikan hukum tajwid yang benar. Sebagai contoh, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ya, nah seperti itu cara kita membaca Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan tartil. Nah, anak-anakku sekalian, perlu dipahami, selain membaca Al-Quran, kita juga harus memperhatikan hukum tajwidnya. Jadi kalau nanti huruf yang kamu baca itu berwarna biru, maka huruf itu harus dipanjangkan. Kalau nanti kamu bertemu dengan huruf berwarna merah, ya, seperti ini, maka itu didengungkan 2 harkat. Nanti kalau kamu ketemu dengan huruf yang berwarna hijau, nah ini dia, maka dipantulkan. Itu hukumnya adalah qalqalah. Paham ya anak-anak semuanya? Insya Allah bisa. Nah sekarang anak-anakku sekalian, untuk mendapatkan cara kita membaca Al-Quran dengan tartil dan hukum tajwid yang benar, mari kita baca dulu per kata sebelum kita baca dengan secara tartil. Nah ikutin ya, nanti Bapak praktekkan. Ya ayyuha, diulangi, iya. Nasu, diulangi, iya. Inna, diulangi, iya. Khalaqnakum, diulangi, bagus. Min, diulangi, ya bagus. Zakarin, diulangi, ya bagus. Wa, diulangi, iya bagus. Unsa, diulangi,
Iya, bagus. Wa, diulangi. Iya, bagus. Ja'alnakum, diulangi. Iya, bagus. Syu'uban, ulangi. Iya, bagus. Wa, bagus. Qabaila, diulangi. Iya, bagus. Lita'arafu, ulangi. Iya, bagus. Inna, diulangi. Iya, bagus. Akra, diulangi. Iya, bagus. Makum, diulangi. Iya, bagus. Inda, diulangi. Iya, bagus. Allah, diulangi. Iya. Atqakum, diulangi. Iya. Inna, diulangi. Iya. Allah, diulangi. Iya. Alimun, diulangi. Iya. Khabir, diulangi. Iya. Bagus. Nah, begitulah cara kita membaca Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan perkata. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mari membaca Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan perkalimat lagi. Nah, simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya, ikutin. Ya, bagus. Inna khalaqnakum Diulangi. Iya, bagus. min dzakarin wa unsa Diulangi. Ya, bagus. وجعلناكم شعوبا وقبائل Diulangi. Ya, bagus. لتعارفوا Diulangi. Ya, bagus. إن أكرمكم Diulangi. Iya, bagus. عند الله أتقاكم Diulangi anak-anakku. Iya, bagus. إن الله عليم خبير. Nah, anak-anakku sekalian, itulah cara membaca Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan perkalimat. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca Al-Quran surat Al-Hujarat dengan tartil serta memperhatikan hukum tajwid yang benar. Secara sempurna kita baca ya. Dengan menerapkan, perhatikan kata Bapak tadi, kalau ada huruf yang berwarna biru, itu kita panjangkan ya. Nanti kalau ada huruf yang berwarna merah, kita dengungkan. Kalau ada nanti huruf berwarna hijau, kita pantulkan. Nah, baik anak-anakku sekalian, perhatikan cara membaca Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan tartil serta memperhatikan hukum tajwid yang benar. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya, itulah anak-anakku sekalian yang harus kita capai dalam membaca Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan tartil serta memperhatikan hukum tajwid yang benar. Nah, mudah-mudahan anak Bapak bisa membaca Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 dengan tartil
serta memperhatikan hukum tajwid yang benar seperti yang sudah kita contohkan tadi. Nah, untuk memudahkan itu kita awali dengan perkata dulu. Sudah perkata, dilanjutkan per kalimat. Sesudah per kalimat sudah bisa, baru kita secara sempurna membacanya seperti yang dicontohkan tadi. Mudah-mudahan anak bapak semuanya bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan memperhatikan hukum tajwidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita dan insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang arti Quran surat Al-Hujarat dan pesan pokoknya. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.